Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mega Putri, kelas D3 Analis Kesehatan, Sekolah Tinggi Anis Baktiasi Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 191111008. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mengaplikasikan metode pembuangan data teknik grab itu pada Excel. Nah, langkah-langkah yang harus kita penuhi adalah yang pertama, urutkan terlebih dahulu datanya. Di sini datanya sudah diurutkan. Kemudian yang kedua, perhatikan jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 7 dan tentukan rumusnya. Nah, sembari perhatikan jumlah data dan melihat jumlah datanya, kita juga harus menentukan X1, X2, X3 sampai X6-nya. Nah, X6 ini merupakan X terakhir atau data yang terakhir dan X1 ini adalah data yang pertama. Kemudian, tentukan rumusnya. Rumusnya ada dua, yaitu data minimum dan data maksimum. Nah, untuk yang data minimum, rumusnya adalah G1 rendah, nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari rata-rata dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Nah, berhubung di sini ada rata-rata dan standar deviasi, maka kita harus menentukan dulu rata-rata dari data yang kita punya berapa. Kita tentukan dulu. Dapat rata-ratanya 0,6557 atau 0,656. Kemudian standar deviasinya juga kita harus tentukan. Standar deviasinya didapat adalah 0,1969. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan ke rumusnya, yaitu permuka rata-rata dikurangi X1 kurung tutup dibagi standar deviasi. Nah, di sini juga harus dibuka lagi. Nah, setelah itu baru di-enter, didapat 1,349043. Selanjutnya, untuk kesimpulannya didapat, maka karena G1 min-nya ini lebih kecil dari G1 kritisnya, maka bisa dikatakan data yang kita punya tidak perlu ada yang dibuang. Selanjutnya, untuk data maksimum itu kita langsung aja masukkan ke rumusnya sama dengan rata-rata dikurangi XN tutup dibagi dengan standar deviasi. Nah, karena nilainya negatif dan berhubung di rumusnya juga ini merupakan sudah nilai mutlak, maka nilai negatif ini dipositifkan, didapat adalah 1,69718. Nah, dapat disimpulkan juga dari sini bahwa G1 max itu juga lebih kecil dari G1 kritisnya. Sehingga tidak ada data yang dibuang. Nah, seperti ini. Ini untuk graf 1 dan selanjutnya kita akan lanjut ke graf 2. Nah, berikut merupakan yang graf 2. Di sini kita urutkan terlebih dahulu, sama seperti yang tadi. Ini sudah mengurut ya datanya juga. Kemudian, perhatikan jumlah data. Sama diurutkan juga, X1 ditentukan, X2 sampai Xn juga. Kemudian tentukan rumusnya. Sini, untuk graf 2 ini, kita langsung sekaligus menentukan graf atau data terendah dengan data tertingginya digabung gitu.
Nah, maka rumus yang digunakan adalah xn sama dengan xn min x1 sama dibagi standar deviasi. Langsung aja kita masukin. Tapi karena di sini ada standar deviasi, maka kita harus cari dulu standar deviasinya. Standar deviasinya. Nah, didapat standar deviasinya segitu ya. Rumusnya adalah xn. Xn-nya 0,99 dikurangi x1 tutup dibagi dengan standar deviasi dengan 3,04. Kesimpulannya, untuk yang graf 2 ini, G2 lebih kecil dari G2 kritis, sehingga tidak ada data yang perlu dibuang. Bagaimana jika ada data yang perlu dibuang? Nah, apabila ada data yang perlu dibuang, maka data pertama dan data terakhir ini dibuang. Kemudian uji lagi data yang awalnya kedua dan awalnya xn-1 itu diuji lagi. Sampai benar-benar datanya tidak ada yang dibuang. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke graf 3. Nah, untuk graf 3 di sini, langkah-langkahnya yaitu urutkan data, mudah mengurut, kemudian perhatikan jumlah data, seperti yang tadi biasa dikasih keterangan x1 sampai xn-nya. Kemudian langkah ketiga, tentukan rumus. Keempat, aplikasikan rumus. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tentukan rumus, kita harus menentukan dulu. Di sini kita kan menggunakan varians. Maka kita harus tentukan dulu varians untuk graf 3 rendah itu tanpa X1 dan X2. Atau tanpa data teratas, kedua teratas. Nah, kemudian untuk yang graf 3 tinggi itu tanpa dua data terendah. Maka bisa dihitung sama dengan varians tanpa dua data tertinggi. Didapat segitu. Selanjutnya yang tanpa dua data terendah. Nah, tanpa dua data terendah itu ini. Bukan terendah, maksudnya terbawah. Nah, terbawah. Karena kan tadi kita mengurutkannya dari yang terkecil sampai terbesar ya. Nah, untuk varians dua data terendah dan tanpa dua data terendah dan tanpa dua data tertinggi didapat segini. Tapi kita juga perlu untuk mengetahui varian sebenarnya atau varian dari keseluruhan sampelnya atau datanya. Didapat 0,3879 dan untuk N-nya kita bisa lihat jumlah datanya ada 7. Nah, setelah itu kita bisa langsung nih masukin ke rumusnya. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung mengaplikasikannya ke rumus, yaitu sama dengan 1 dikurangi angka 7, di sini kan N-nya 7 ya, jadi masukkan 7 dikurangi 3, kurang tutup, baru dikali, nah dikali dengan yang ini, yang tanpa X1 dan X2. Kemudian kurang tutup, baru dibagi dengan N-1, itu 7 min 1, kurang tutup, dikali dengan varians yang umum. Kurang tutup. Lalu di enter. Nah, didapat 0,6265. Berarti di sini dapat disimpulkan
bahwa kesimpulannya G3 min itu lebih kecil dari G3 kritis. Sehingga data tidak ada yang dibuang. Kemudian kita lanjut cari ke data maksimal atau data tertinggi. Ini kita langsung aja masukin ke rumusnya sama dengan 1 dikurangi kurung buka, kemudian N-3 sama N-3, N-nya adalah 7 dikurangi 3, kurung tutup, dikali dengan varians ininya, tapi yang tanpa xn-1 dan xn. Kita pakai yang ini, kemudian setelah itu kurung tutup, baru dibagi atau dikasih garis miring. Baru dibagi oleh n-1 dikali dengan varians. Itu baru di enter. Dapat 0,5. Nah, ternyata ini juga sama. Nah, di sini juga sama ternyata. Tidak ada data yang harus dibuang karena G3 maksimalnya itu lebih kecil juga dibanding G3 kritisnya, sehingga tidak ada data yang perlu dibuang. Seperti itu. Nah, untuk metode grab mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau ketidaktepatan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.